Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Anjas Mara, seorang anak indigo. Nah, sekarang Anjas bakalan sharing ke kita gimana awal kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Mara. Di sini saya akan menceritakan apa yang pernah saya alami yang mungkin tidak bisa orang Lain lihat gitu ya. ya. Jadi pada waktu itu, waktu saya masih kelas 5 SD, saya menghadiri acara syukuran tempat saudara saya, tempat uak. Di situ saya habis makan, saya pergi ke belakang ke dapur ngulangkan piring. Jadi di situ ya saya awalnya sih nggak percaya ada yang kayak gitu. Jadi tiba-tiba aja kayak dari belakang bulu kuduk tuh merinding rasanya, merinding. Tiba-tiba di samping sebelah kanan saya, kalau nggak salah, di samping sebelah kanan saya ada sesosok bayangan, tapi yang yang mungkin nggak bisa dilihat orang. Bayangan itu di situ ya, saya pikir ya namanya saya di situ juga belum paham yang sama yang kayak gituan kan. Tiba-tiba dia motong jalan saya. Habis itu dia kayak ada di hadapan saya tuh, kayak sejenis cahaya putih di situ. Di situ ya saya ya shock, ya dibilang shock juga, tumbang sampai pingsan di situ. Pingsan, saya dibawa ke rumah sakit, ke klinik terdekat, dibawa. Di situ kalau di bahasa medisnya divonis penyakitnya katanya kurang darah katanya di situ. Jadi di malam itu saya pulang tuh ke rumah. Saya pulang ke rumah. Di rumah kayak ada kejanggalan lain di situ. Kayak ada yang dampingin saya gitu, kayak ada yang, tapi di situ sih saya belum bisa merasakan apa yang mendampingi saya itu. Saya belum tahu itu di situ. Jadi awal mulanya saya mau tidur nih, ganti baju, saya ke kamar, saya rebahin badan saya. Kayak ada itu sosok nongol lagi di jendela, kalau salah di jendela saya nongol lagi. Baru iya, entah pun saya mimpi, entah pun nyata memang adanya dia. Baru kayak ada sekilas angin berembus. Dia kayak ada yang ngomong sama saya, saya mau ikut kamu gitu di situ. Jadi ya maksudnya semua apa gitu kan. Di situ ya saya tidur aja gitu ya. Ya udahlah, mungkin halusinasi saya gitu kan. Saya tidur. Kemudian di malam ketiga, di situ kayak badan saya tuh kayak merasa gimana ya, kadang enteng, kadang berat gitu kan, kayak ada yang apa gitu. Jadi di situ di waktu itu saya nih mau pergi sholat di jalan. Dulu kan belum, dia tahu lah, dulu kan masih naik sepeda kan. Jadi masih SD kan. Jadi di situ saya lewat di dekat perumahan saya itu dulu ada kuburan. Saya mau ke masjid tuh, mau ngaji, mau sholat. Tiba-tiba kayak ada sepintas ini orang tinggi besar lewat. Lewat tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Saya kayak halusinasi gitu ya. Saya heran gitu,
kenapa sih gitu kan, kok kayak gini jadinya. Di situ mungkin halusinasi saya aja mungkin ya kan gitu. Tapi kalau memang halusinasi saya itu berulang kali gitu ya terjadi gitu. terjadi sama saya itu kayaknya yang bertubi-tubi gitu, bukan sekali dua kali ya. Jadi di situ ini udah sampai masjid nih, udah sampai masjid. Saya ambil wudhu di situ kayak ada yang ngomong gitu. Apa sikit, minggir sikit, saya mau ambil wudhu juga. Kira saya kan mungkin orang situ juga kan. Rupanya ternyata bukan ya. Kan gitu, udah ngambil wudhu nih. Saya ngelinguk, loh, saya mandang ini udah nggak ada orang itu ya, saya bergegas gitu kan masuk ke dalam kan, dalam masjid kan, sholat lah saya kan. Habis pulang di mana ya, pulang saya ke rumah, di halaman depan tuh kayak banyak orang, ada orang tapi kayak bukan orang, iya kayak orang zaman purba tapi kakinya kebalik gitu. Sebelahnya biasanya itu apa sih, kalau orang tuh kan ada tuh yang emang kayak gitu gitu iya, kan. itu yang mungkin orang-orang tertentu yang bisa itu biasanya kalau apa nih katanya orang itu namanya orang-orang nian katanya. Itu bukan cuma satu gitu, itu berarti banyak banyak. Jadi di situ kayak ini mau masuk rumah kayak di sini, awas gitu, dia nggak mau punya gitu, nggak mau pergi dari situ. Jadi berarti kayak kehalang gitu ya, berarti mau masuk. dia ngalangin saya mau masuk ke dalam gitu. Jadi di situ kayak gimana sih kalau dibilang, ya udahlah, mau nggak mau paksa, ya udah paksa aja masuk gitu. Tapi ada suatu waktu saya mau masuk ke dalam rumah, di situ kayak ada yang nyenggol saya di situ. Habis di situ saya makan nih, habis makan saya tidur. Besok saya demam gara-gara ya mungkin gara-gara itu. Nah jadi tuh Anjas kayak yang bener-bener sadar gitu bahwa itu tuh emang ada, itu pas kapan gitu, waktu usia berapa atau sekolahnya tuh tingkat berapa gitu? Waktu itu saya menginjak usia sekitar 15 tahun kalau nggak salah. Iya, SMP ya Bang? Iya, masih SMP. Di situ saya ngerasain di setiap malam di tempat yang saya tidurin, kasur yang tempat saya tidurin kayaknya di situ penuhnya itu mungkin orang beranggapan ya namanya juga orang kan, kita nggak tahu kan. Mungkin yang beranggapan yang percaya ataupun enggak ya itu terserah orangnya kan. Yang ini kan yang pernah saya alami itu, di situ saya itu nggak sendiri gitu. Ibaratkan dari situ saya ada temen gitu, tapi yang mungkin orang nggak bisa lihat di situ. Jadi di waktu itu saya tidur tuh, saya kayak ngerasa mimpi, tapi gimana yang bilangnya ya, ini mimpi nggak sih gitu, ini nyata nggak sih gitu. Di waktu itu udah ini ya mau tidur gitu, udah mau nyenyak gitu. Kayak ada yang nyenggol ke kaki saya gitu. Jadi di waktu itu saya tidur nih, saya mau tidur, kayak ada yang nyenggol ke kaki saya, bangun, lu nggak sholat lu. Jadi situ kayaknya ini siapa yang mau, kalau bokap nggak mungkin, nyokap udah tidur gitu kan. Di situ kayak mimpi ya, saya terbangun gitu. Iya, udah sempet tidur juga sih. Di situ saya memang udah tidur gitu. Bahkan ya belum nyenyak gitu, udah tidur tapi belum nyenyak. Ini terus sholat. Di situ saya sholat dapat rakaat pertama tuh, saya berdiri lagi takbiratul ihram. Di depan saya ada
harimaunya tuh harimau putih. Emang kayak kelihatan jelas gitu berarti dok? Kalau di situ sih kayak samar, kadang ada kadang nggak, namanya juga kita sholat niat kan. Iya. Jadi nggak terpengaruh sana sini gitu ya, konsentrasinya itu ya memang kita niat, namanya kita sholat kan ya, kita sholat itu aja, mungkin apalah itu gitu kan. Di situ selesai saya sholat di situ, habis sholat di kamar, saya balik lagi nih ke kamar. Di kamar tuh pas di depan itu, tapi di sudut itu kayak ada kakek bersorban, pakaian serba putih, bawa tongkat bawa kayak kayu, dibilang kalau nggak salah tuh dia pernah bilang sama saya, jaga amal baikmu, jangan sampai kamu jatuh ataupun terjerumus di hal-hal yang nggak baik gitu, kayak pergaulan sekarang lah. Berarti kayak kakek itu kayak nyampein pesan gitu ya kan, pesan yang harus dijaga lah gitu. Iya, jadi ini intinya sih ya, sempet nampar gambar muka sendiri sih di situ. Ya, tapi di situ saya gini, dia tetap ada di situ, tetap ada gitu di situ. Berarti itu emang bener-bener nggak mimpi, Iya. emang itu nyata ada gitu ya berarti. Saya dibilang takut, dia takut gitu, tapi kalau nggak dilihat kayaknya penasaran tuh siapa gitu. Sedangkan saya di kamar tuh sendiri gitu, nggak ada siapa-siapa. Jadi ya udahlah, saya juga orangnya agak bandel kan, yang mungkin udahlah yang kayak gitu, nggak apa. Di malam kedua saya pergi ke pasar, ke sini kan pasar kan ada itu pasar, kalau pasar apa kan biasanya siangnya kan malam. Jadi di situ nih naik motor mas ya, naik motor di ada tuh simpang 3 di saya kan tinggal di PT kan, di simpang 3 mau arah ke perumahan staff. Di situ kayak ada yang lihat, tapi siapa gitu, kayak ada orang tapi kayak enggak gitu, kayak hilang tar lagi nongol gitu kan. Di situ sempet berhentiin motor juga, nggak ngerti itu siapa gitu, sempet matiin kontak, tapi itu ngeliat itu siapa gitu, kayak nggak ada tapi ada gitu. Di situ lihat lagi orang itu jalannya aneh. Gimana tuh? Jalannya aneh, dia kayak merangkak, tapi yang merangkak nih kaki dia kayak musing ke depan, tangan dia ke belakang. Serius? Di situ Serem banget. Di situ ya pas saya lihat, dia juga ngeliat gitu kan, kayak saling tatap-tatapan. Tuh saya bilang, lu pergi lu kalau mau apa, gua nggak mau ganggu gitu kan. Jadi kalau mau ganggu saya tuh baik-baik sini gitu, nggak mau ganggu gitu. Nggak lama saya bilang gitu, larinya cepet, asli cepet larinya. Di situ larinya cepet. Di situ kan saya ke pasar tuh kan kebetulan orang tua bantu depan rumah kan jualan. Iya. Di situ bantu jualan, itu saya balik lagi ke rumah tempat yang tempat orang tua saya jualan, ke rumahnya orangnya itu. Di rumah itu ditemenin sama kakak, ya ditemenin kakak gitu, ditemenin sama kakak yang punya apa. Jadi ya di situ kebetulan ngambil beras gitu kan, ngambil beras habis di sana kan berjual. Dia masuk ke dalam, saya duduk pas depan garasi, tapi saya ngadepnya ke belakang rumah dia, ada di
apa dia di jendela, tapi kayak nggak jendela, ibaratnya kayak lubang ventilasi mungkin, tapi dikasih jaring di situ. Dikasih jaring ya di situ. Mungkin hal yang sampai sekarang nggak pernah saya lupa. Di situ Kenapa tuh di situ? ada, tapi Kayak berasa nggak ada. gimana ya gitu. Saya lihat lagi tuh tapi orang yang berbeda mungkin. Ya orang yang berbeda. Saya melihat orang separuh muka nih, separuh muka tuh udah busuk, bukan busuk, tapi kayak pakai jubah, udah busuk. Cowok atau cewek dia tuh? Nah, cowok. Cowok. Di Berarti situ, dia tuh kayak nampakin wujud aslinya Iya. pas dia kena itu lah gitu. Iya, di situ saya lihat begitu dia nongol, saya pun memang nggak ada niatan mau lihat ke situ kan, namanya saya juga ada ke belakang kan. Menghadap ke belakang, saya duduk menghadap ke belakang rumah dia nih. Jadi kebetulan aja ngelihat lubang ventilasi itu kan. Di situ kayak ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu, karena saya pergi sama kakak tuh kan, mau bilang kak gitu, kayaknya nggak bisa ngomong tuh, nggak bisa, napas tuh susah rasanya, kayak mungkin karena rasa takut kan. Mungkin di situ ada rasa takut di situ. Nggak lama kakak tuh nongol tuh, kakak yang punya rumah tuh, dia nongol, dia nyamperin saya. Di situ sosok itu udah nggak ada di situ. Di situ saya, wah ayo pergi cepet gegas pergi, jangan di sini. Berarti emang kayak di situ tuh udah bener-bener yakin Iya, kalau di itu situ, udah ada gitu ya. iya. Jadi di situ awal mulanya ya itu tadi yang kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang ya mungkin ya ini ya kita kan nggak bisa ngambil keputusan sendiri kan ya, mungkin orang yang nggak percaya sama gituan kan ya. Ini ya pengalaman saya sendiri sih gitu. Iya benar. Mungkin ya jadi di situ saya ngambil kesimpulan mungkin ini yang ditakdirkan sama yang kuasa gitu kan. Dikasih Mungkin, keistimewaan buat ngeliat yang lain. Iya, kalau saya bilang sih bukan keistimewaan, ibaratkan ini amanah saya titipkan sama kamu jaga dengan baik, jangan salah guna. Gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi di situ sampai sekarang ya sama makhluk-makhluk yang begituan ya, karena mungkin udah biasa kan. Jadi ya udah gitu ya, bodo amat gitu. Ya siapa gue gitu kan, yang penting saya tuh nggak ganggu gitu kan, nggak ganggu dianya gitu. Jadi ya udah sih Biasa ya, aja. kalau nampak ya udah kok mau nampain wujudnya ya juga nggak apa-apa, seburuk apapun juga nggak apa-apa, sekarang udah biasa kan. Jadi ya udahlah, ya udah kayak biasa gitu, udah nggak apa, ya udah sampai sekarang Udah biasa berarti. iya yang kayak gitu. Nah biasanya kan tuh ya kalau anak indigo gitu kan kayak ada gitu loh temennya gitu. Jadi kayak saya tuh juga pernah dengar gitu anak indigo, dia tuh kayak dijagain gitu. Emang kayak mau temenan, nggak mau pergi gitu, nggak mau pergi dari dia tuh pengennya temenan gitu. Ada nggak kalau di Anjas sendiri? Kalau di situ pun kita balik ke cerita awal yang saya tahajud nih. Di situ ya Yang seorang kakek tadi iya, itu seorang kakek atau tadi iya yang kakek iya itu? itu berdua tuh nggak pernah pisah, berdua. Oh berarti dia ada gitu lah. Kalau ya menurut saya dia tuh ada, tapi kalau orang mungkin ya entah, saya nggak tahu. Kalau menurut saya memang ada gitu, memang yang saya alami itu ya memang itu gitu. Oke, jadi dia tuh emang ada, terus tuh kayak ngejaga nggak sih, dia ngejaga Anjas kalau misalkan kayak ada orang lain gitu kan. Biasanya tuh kan kalau orang zaman sekarang tuh kan kayak guna-guna gitu loh, kayak melalui apa gitu kan, itu kayak bakalan gimana sih kayak ngejaga gitu. Iya, di situ ada orang mungkin orang itu juga orang pinter gitu, nyamperin saya ngomong ke nyokap sih, kak, anak kakak Pandi, namanya juga nyokap nggak tahu apa kan sebelumnya kan. Pandi gimana sih tuh, Kirain Pandi di sekolah tuh anak blow on gitu, nggak pandai gitu.
otaknya bebel gitu kan. Enggak, bukan dari segi sosial enggak gitu. Jadi suatu saat anak kakak tuh pasti jadi orang yang berguna, ibaratkan berguna, bisa nolong orang gitu. Ibaratnya di situ orang tua tanda tanya gitu kan, ini maksudnya orang ini ngomong gitu begituan gitu. apa gitu kan. Di situ kayaknya iya nggak terlalu diambil respon sih sama orang tua kan. Ya udahlah Kayak gitu kan. percaya nggak percaya lah gitu ya, soalnya udah ada belum yang dari keluarga gitu yang dapat kayak Anjas gini, atau memang udah Selama ini nggak ada? belum ada sih. Oh, berarti baru Anjas aja nih ya, makanya kayak orang tua tuh kayak ngeresponnya emang bener nggak sih gitu. Itu tadi di situ yang ngomong yang apanya yang nggak di luar nalar, yang nggak bisa di apa, nggak bisa dipungkiri itu tadi yang ngomong. Mungkin ini ada orang satu lagi ini orang pinter gitu kan, bukan satu atau dua orang, mungkin orang tua udah beberapa hampirin gitu. Kalau setiap bawa saya kan pasti orang yang tahu mungkin ya, yang mungkin lebih tahu awal dari saya, dia tuh bisa ngerasain gitu kan. Yang diceritain itu sama gitu. Oh iya. Yang diceritain itu sama gitu. Anaknya kakak nanti gini di situ. Oh, itu tuh kalau orang lain tuh bisa tahu kamu bisa lihat kayak gitu itu dari mana gitu Kak? Atau dia tuh kayak bisa ngerasain, atau emang apa yang Anjas lihat tuh bisa dia lihat juga gitu? Maksudnya? Dia tuh kayak gini loh, kayak Anjas kan, dia kan tahu nih Anjas ada bisa lihat gitu kan, bisa lihat yang orang nggak bisa lihat gitu kan. Nah, orang yang tadi bilang Anjas bisa lihat ini tuh, dia tuh bisa lihat itu gimana gitu? Dia ngerasain gitu ya kalau Anjas bisa gitu. Mungkin dari dia ya, mungkin ya bisa ngerasain adanya yang dampingin saya itu tadi, mungkin di situ Gitu. di situ pun satu awal mulanya bukan karena ketergantungan, bukan karena yang ikut sama saya sekarang nih, bukan karena dia saya itu bisa seperti ini. Itu kayak amanah mungkin dari yang kuasa. Kalau yang dua nih tadi mungkin penghuni rumah saya tempatnya sekarang gitu, benar-benar itu saya. Kalau saya aslinya kalau tinggal Jawa tuh saya lupa itu ciri khas anaknya, mungkin ya kata orang dulu sih di situ. Makanya ini anaknya mungkin nanti bisa lebih suka menggeluti, ada sih sedikit mungkin yang apa, dia kayak ngeluti mistiknya gitu, kayak ibaratnya kayak spiritual mungkin, yang kayak gitu tuh dia tuh seneng gitu ya jujur aja sampai sekarang ya saya memang seneng gitu, senang saya gitu. Oh, berarti emang bener-bener ya. Iya, di situ. Nah, itu tadi dia pengalaman dari adik Anjas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.